Saya ulangin ya. Kekurangan Android adalah konsumsi baterai yang relatif boros, serta aplikasi yang dijalankan di Android memerlukan memori yang besar. Nah, sebelum kita menjelasin perbedaan dari Android dengan iPhone itu apa sih? Ada nggak yang ada di sini yang menggunakan iPhone? Mana? Apakah semua di sini menggunakan Android atau ada yang menggunakan iPhone? Saya mau bertanya apa sih perbedaan dari Android dengan iPhone? Dari yang kita kasih tahu terlebih dahulu. Coba satu orang ya, bantu saya menjawabnya. Perbedaan iPhone dengan Android itu apa? Lalu gimana nih? Lebih mahal, Sir? Oke, yang pertama lebih mahal. Yang kedua gimana? Banyak aplikasi berbayar, Sir? Oke, benar ya, lebih mahal karena dia eksklusif. Nah, saya pernah waktu di semester lalu, thank you ya Jocelyn, di semester lalu saya pernah buat tugas untuk mereka itu adalah seperti begini. Saya menjelaskan perbedaan Android dengan iPhone, dengan iOS ya, dengan iOS. Kemudian jelaskan perbedaan keduanya dan mengapa kamu memilih tersebut, sistem operasi tersebut. Contohnya, jika misalnya contohnya memakai Android, apa kelebihan Android dan kekurangannya, kemudian kenapa memilih Android, handphone merek ini, daripada si iPhone. Nah, dan saya mau bertanya lagi, yang hadir saat ini ada 30. Mana sih lebih enak pemakaiannya? Lebih gampang, Android atau iPhone? Dari yang kita tahu nih, mana lebih enak penggunaannya, mana yang lebih gampang penggunaannya? Android, sir. Oke, nggak pernah pakai Android, iPhone. Sir. Nah, ada satu murid saya yang kemarin cukup lucu ya, karena dia memilih iPhone. Kebetulan dia memakai iPhone-nya itu iPhone 12 Pro Max. Saya nggak tahu orangnya yang mana. Oke, dan kedua, aku selama ini hanya memakai handphone merek iPhone. Tidak pernah memakai Android, dan handphone yang saya pakai itu adalah merek iPhone 12 Pro Max. Untuk kenapa saya memilih iPhone ini? Karena sistem operasi Android saya tidak mengerti pakai dan katanya lebih sulit daripada penggunaan iPhone. Nah, saya di sini kayaknya langsung tercengang gitu. Langsung tercengang karena wow, di mana-mana iPhone yang katanya lebih sulit dipakai karena hanya ada satu tombol saja. Hanya terdiri satu tombol di tengah, itu pun tombol home. Nah, di situ saya kasih tunjuk sama guru-guru yang lain juga cukup terkejut juga ya, karena kan kita seperti saya ini bisa dibilang kaum miskin, karena kan tidak memakai handphone. Kita tahu semua di sini harga iPhone itu mahal. Benar ya, harga iPhone itu mahal daripada Android. Nah, kelebihan tadi yang pertama, sama seperti yang ada di macOS ini, sama seperti di macOS, kalau misalnya di bagian Apple iOS ini, keamanannya lebih kuat, itu yang pertama. Yang kedua, eksklusif. Nah, banyak sekali orang yang membeli iPhone itu karena gengsi. Nah, karena gengsi. Kalau misalnya nih, siapa kalau misalnya sering lihat TikTok dan lain sebagainya, pernah itu ada sindiran, mau itu Android kita yang harga 10 juta pun, dengan harga iPhone 8, iPhone 8 Plus atau bagaimanapun, tetap iPhone 8 pun yang dikatakan lebih tinggi daripada handphone yang kita pakai. Karena itu duluan yang disebutkan tadi, karena dia adalah eksklusif. Dan kalau misalnya kita pakai branded yang mahal seperti begitu, derajat kita naik. Nah, tahukah kita yang dari sini, Android ini adalah buatan dari si Linux. Linux ini dikembangkan oleh Linux Benedict Torvalds dari Finlandia. Dan Linux inilah yang membuat namanya sistem operasi Android. Nah, kalau dalam Android ini adalah si Linux, buatan Linux, dan kita tahu dia itu adalah open source. Artinya, kita bebas mengganti-gantinya. Di dalam Android ini apa aja yang bisa kita ganti-ganti.
Yuk, coba jelasin sama Sony. Bisa jadi yang saya tidak. Wallpaper-nya, Sir. Oke. Yang pertama wallpaper, yang kedua apalagi nih? Mengubah posisi aplikasinya, Sir. Benar, mengubah posisi aplikasi. Yang ketiga, yang paling sering aja. Apalagi? Mengubah profil, Mengganti Sir. icon, Sir. Mengganti icon, benar ya, mengganti tema aplikasinya. Yang keempat, yang paling sering, kita bisa mengganti nada dering. Benar ya? Kemudian ada apa lagi nih? Ayo, di sini semuanya pengguna Android. Apa-apa aja lagi yang sering kita ubah-ubah. Saya ulangin, Android itu adalah buatan dari Linux. Dan dia adalah open source. Artinya kita bebas menggunakannya, kita bebas menggantinya, dengan kaidah dan aturan tertentu yang tidak bisa kita ubah. Tadi yang pertama ada tema. Oke, yang pertama ada tema. Yang kedua itu tadi bisa ganti ringtones-nya. Kemudian aplikasinya bisa kita ganti letak-letaknya. Kemudian ada apa lagi nih? Tulisan di keyboardnya, Sir. Oke, benar ya. Penulisan font di keyboard itu bisa kita ganti-ganti. Nah, sama seperti Sony. Kalau misalnya gini, kenapa di setiap manusia itu jika dikasih kebebasan bingung mau ngapain aja? Siapa yang sering seperti begitu? Jika dikasih kebebasan bingung ngapain aja. Nah, sedangkan kalau misalnya kita dikasih peraturan, banyak banget yang ingin kita lakukan. Contoh perbedaan besarnya itu, ketika kita memakai Wi-Fi dengan memakai paket internet. Kalau kita tahu pakai paket internet itu ada batasannya, yaitu namanya kuota. Nah, kuota kita itu ada batasannya. Bahkan biarpun itu yang namanya unlimited, seperti smartfren contohnya itu, hanya 1 GB dikasih bebas, dan selebihnya memang dikasih internet juga, tapi cukup lelet. Jika kita bandingkan dengan penggunaan Wi-Fi, setelah kita memakai Wi-Fi dan bebas ngapain aja, kita bingung ngapain aja yang ingin kita buka. Nah, siapa yang seperti begitu? Apakah saja atau semua di sini begitu? Sering banget, Sir. Sering ya. Nah, sama Sering juga banget, sih. seperti di Android ini. Jika saya tadi bilang dia adalah open source. Oke, nah di sini rata-rata pengguna Android, tetapi bingung apa aja yang biasanya kita ganti di situ. Dan dalam Android ini kita bisa menentukan jadwal on itu, kapan hidup handphonenya, kapan mati handphonenya. Nah, benar ya? Nah, sampai di sini, di bagian Android. Nah, apakah sudah pada paham? Paham ya, kalau tadi dia adalah buatan si Linux, dicatat ya, karena di sini saya tidak buat. Di sini tidak buat ya. Nanti waktu UTS bisa saja keluar, dia adalah pembuatan Linux, dan dia adalah open source. Oke. Nah, kalau di bagian Apple iOS, sistem operasi ini khusus digunakan smartphone iPhone, keluaran dari Apple. Apple iOS memiliki tingkat keamanan yang baik, serta tersedianya ruang penyimpanan berbasis cloud di iCloud. Nah, kalau kelebihan dari si Apple ini tadi katanya adalah tingkat keamanan yang baik, serta tersedia ruang penyimpanan. Nah, saya pernah mendapat seperti begini. Jika saya diberikan dapat 2 handphone, saya pernah dapat itu namanya handphone waktu SMA, saya pernah dapat handphone iPhone 5. iPhone 5, saya bawa kemanapun itu tidak bisa dibobol passwordnya, karena keamanannya kuat. Sedangkan kalau misalnya kita dapat Android, seaja yang bukan ahli dalam si handphone tersebut, saya bisa bobol. Saya bisa bobol pengguna Android. Saya bisa bobol pengguna Android jika hanya menggunakan yang namanya internet. Nah, dari situ kita tahu, kalau misalnya handphone kita si Android ini hilang, itu dengan sangat gampang bisa dibobol. Sedangkan pengguna iPhone tidak bisa dibobol jika kita lupa passwordnya. Nah, itulah perbedaannya. Maupun kita dapat contohnya iPhone 12 Pro Max sekalipun, kita jual itu tidak akan laku. Karena tidak bisa berguna sama sekali. Kalau misalnya Android, biarpun lupa password atau bagaimanapun, kita bisa jual dengan harga yang cukup tinggi. Oke, nah itu adalah perbedaan dari si Apple dengan Android. Nah, tadi kalau saya bilang pengguna Apple itu adalah mahal.
Karena di sini kita pasti tahu dan semuanya pasti mengerti jika saya bilang ada harga, ada kualitas. Nah, di minggu lalu saya juga bahas, ada harga, ada kualitas adalah di bagian si Apple ini. Di sini pun kita tahu kalau misalnya pengguna iPhone ini apapun aplikasinya berbayar. Bahkan dengar lagu pun, kita ingin dengar lagu salah satu lagu pun kita harus berbayar. Oke. Nah, dari kedua ini Android dan iOS semuanya sudah pada paham. Hanya beda-beda dikit dan ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sebulan yang lalu kita juga sudah bahas nih. Merombak habis di bagian sistem operasinya. Ini kita juga sudah bahas. Sistem operasi memiliki fungsi inti dari sebuah komputer. Fungsi inti yang akan mengintegrasikan atau menggabungkan seluruh sumber daya yang ada di dalam komputer, mulai dari hardware hingga software. Nah, di sebulan yang lalu kita juga sudah bahas kalau dia adalah fungsinya sistem operasi ini menggabungkan seluruh sumber daya. Jadi listriknya itu dari baterai akan mengaliri ke bagian part-part hardware-nya atau perangkat kerasnya dan di bagian software. Jika misalnya aliran listrik itu tidak masuk ke bagian USB, tempat colok USB, apa yang terjadi biasanya pada komputer? Nah, saya bertanya, jika misalnya aliran listriknya itu tidak masuk ke dalam port USB-nya, apa yang biasanya terjadi? Atau saya ganti pertanyaannya, di sini semua pasti menggunakan handphone. Jika misalnya baterai kita itu dia kan mengandung listrik. Jika misalnya listriknya itu tidak masuk ke bagian port chargernya ini, apa yang terjadi pada handphone kita? Nggak kecas, Sir. Baterainya nggak terisi. Nggak terisi Nggak baterainya. masuk, Sir. Benar ya, tidak masuk. Nah, itu bisa menyebabkan namanya kecacatan. Kecacatan, jadi kalau misalnya di bagian sini, di bagian fungsi sistem operasi ini tidak masuk di bagian hardware-nya, kita tidak bisa menggunakannya. Di beberapa minggu lalu saya juga sudah menjelaskan laptop saya ini. Semua port USB-nya tidak bisa dipakai. Nah, jadi untuk masuk USB tidak bisa, untuk masuk mouse atau keyboard juga tidak bisa. Nah, harus manual seperti biasanya. Nah, inilah tadi saya bilang karena kaum miskin saya tidak bisa untuk menggantinya. Konon lagi pakai handphone iPhone atau macOS seperti begitu. Oke. Nah, kita lanjut adalah fungsi sistem operasi. Nah, di bagian fungsi sistem operasi ini juga saya sudah ganti-ganti. Oke. Nah, ini saya bilangin kalau misalnya kita tidak sampai materinya, sebagikan saja. Dan kita lanjut masuk ke bagian bab baru. Kita masuk ke bab baru, catatan ini saya akan bagikan. Dan ini dipakai untuk ujiannya. Oke, boleh ya. Di sini sudah lengkap, nanti kita jelasin dulu sampai mana bisa dijelasin. Karena kita hanya 40 menit saja. Wait ya. Yang hadir saat ini ada 33. Nah, waktu saya ngajar di kelas 7A kemarin, waktu saya ngajar di kelas 7A, itu ada masuk kepala sekolah. Waktu ngajar di kelas 7A di hari Selasa atau Rabu kemarin, itu kepala sekolah kita masuk. Jadi, di sini jika tiba-tiba masuk kepala sekolah, bagi yang tidak mengaktifkan kamera bisa berbahaya. Nah, saya aja baru tahu ketika dibilang sama kepala sekolahnya nih. Meskipun kalau misalnya waktu dengar itu langsung deg-degan. Namanya menyamar dengan nama seperti kita siswa-siswanya. Saya tidak tahu, mana tahu dari sini ada. Yuk, yang belum mengaktifkan kameranya coba diaktifkan. Oke, kalau tidak percaya ya sudah. Saya cuma bilang. Malah kepala sekolah itu mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut ya. Saya cuma udah bilang seperti begitu. Yang pertama kita bahas fungsi sistem operasi. Ada mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer.
Yang kedua, mengatur memori. Yang ketiga, pengaturan penyimpanan di hard disk. Yang keempat, mengatur proses input dan output data. Yang kelima, mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung ke komputer. Keenam, manajemen file. Nah, di sini ada di bagian yang keempat. Kita bahasnya lewat-lewatin dikit ya. Ada kata input dan output. Apa sih yang arti kata input dan output ini? Ayo. Kita bahas dulu di materi kita yang pertama kali. Ada input, ada output. Apa itu input? Nah, saya mengulang waktu materi ujian harian pertama. Ada input dan output. Kita juga sudah bahas. Perangkat keras, apa aja di input. Nah, itu aja, saya bilang apa aja di bagian input. Perangkat keras input itu ada apa aja nih? Ayo. Sebutin salah satu perangkat input. Perangkat keras input. Scanner, sir. Keyboard, sir. Nah, Mikrofon, yang sir. sering itu adalah ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada mikrofon. Nah, kalau dari processing, itu bisa kita bilang itu adalah CPU. Bentar ya, processing ada CPU. Kalau misalnya output ada apa aja nih? Printer, sir. Ada printer. Oke, printer itu hanya bisa dipakai, bisa tidak. Selain printer, ada apa lagi? Monitor, sir. Nah, yang paling sering itu adalah monitor. Nah, jadi sampai di situ semuanya sudah pada paham ya, dan masih mengingat pembelajarannya. Oke, berarti dari input kemudian masuk ke proses, dari proses masuk ke output. Jadi contohnya kita mengetik menggunakan keyboard, maka alat pemrosesan itulah yang akan memprosesnya. Setelah diproses, maka akan dikeluarkan oleh si output, akan dikeluarkan oleh monitor untuk apa yang akan dihasilkan. Nah, berarti sampai di situ semuanya sudah pada paham. Kita masuk di bagian yang pertama, mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Komputer terdiri atas proses-proses yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini kita tadi sudah bahas ya, mengintegrasikan atau menggabungkan. Sama juga seperti gini, saling berhubungan satu dengan yang lain. Setiap proses yang membutuhkan beberapa sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berupa penggunaan CPU, memori, file-file, serta perangkat output dan input. Sistem operasi ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan proses tersebut. Nah, ini katanya yang bisa kita lihat adalah dia bertanggung jawab. Sistem operasi ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan proses-proses tersebut. Dia udah mengatur dan semuanya saling berhubungan satu sama yang lain. Di sini kita pasti tahu kalau misalnya keyboard, mouse, dan monitor itu saling berhubungan satu sama lain. Sama seperti mata, tangan, dan kaki itu saling berhubungan tidak? Mata, tangan, dan kaki saling berhubungan. Seperti contoh seperti begini. Kita semua pasti pernah pergi ke mall. Oke, kita pergi ke mall, kita melihat barang yang cantik. Entah itu pakaian contohnya. Kita pergi ke H&M contohnya ya. Apa sih namanya H&M ya? Oke, ke H&M kita melihat sebuah baju. Kita melihat sebuah baju yang cantik menggunakan mata. Setelah kita menggunakan mata untuk melihat baju yang cantik, apa yang kita lakukan? Pasti banyak jawabannya yang berbeda. Setelah kita melihat menggunakan mata, apa yang kita lakukan? Dari yang tadi saya Temui bilang, barang itu, sir. ada mata, ada kaki dengan tangan. Setelah mata melihat, kemudian apa lagi? Ayo, ini perkembangan Jalan mata. untuk melihatnya. Jalan untuk lihat barangnya Oke, itu, sir. benar ya. Setelah kita melihat barangnya, kemudian kita berjalan. Kita berjalan menghampiri barang tersebut. Setelah kita memakai kaki untuk berjalan, kemudian kita menggunakan Tangan, sir. tangan untuk ngapain? Ayo. Lihat-lihat. Untuk lihat-lihat Pegang, baju. lihat kualitasnya bagus atau enggak, sir. Menggunakan tangan untuk lihat-lihat. Fungsi mata ngapain? Fungsi tangan ngapain? Ayo. Tadi katanya tangan untuk melihat. Itu Wow. ambil Fungsi mata itu untuk Ambil- melihat, tangan itu untuk kayak mengambilnya gitu terus kita lihat. Menggunakan tangan untuk memegang, oke? Untuk memegang. Oke. Saya pun hampir berkata begitu ya, memegang untuk mengetahui kualitas barang tersebut.
Oke, kita memegang untuk mengetahui kualitas tersebut. Setelah kita melihatnya, sudah memegangnya, kita juga berjalan menggunakan kaki dan membayarnya. Nah, itu semua proses dari otak kita. Itu semua dilakukan oleh proses otak kita. Otak kita itulah yang mengatur semuanya. Sama dengan komputer, semuanya itu saling berhubungan, dan si sistem operasi inilah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikannya. Nah, sampai di situ sudah pada paham? Paham ya? Nah, jika sudah pada paham, kita bahas tugasnya. Kita bahas tugasnya. Nah, untuk tugas kali ini sangat banyak. Untuk tugas kali ini sangat banyak karena saya yang buat, bukan saya yang buat. Nah, itu semua saling kerjasama di kelas 7. Nah, soalnya ada pilihan berganda, ada isian, dan ada esai. Banyak ya. Nah, untuk ujiannya kita juga sama. Dan saya juga ada ngajar di kelas 7D, saya ngajar IPS. Oke, nah sekarang di kelas 7B. Benar ya? Kalau sama saya itu banyak kan menggunakan logika, banyak menggunakan pikiran seperti saya tadi udah bilang itu ya. Nah, untuk soalnya seperti begini, petunjuknya ini, dan sama juga seperti peraturan di latihan pertama kemarin, menggunakan huruf besar semua. Menggunakan huruf besar atau huruf kapital semuanya. Ada kelas dan ada isian, ada pilgan, dan ada esai. Nah, seperti begini soalnya. Ini nanti saya kirim catatannya untuk dari kelas lain, karena mereka sudah selesai bagian ini, jadi catatannya itu tidak dikirimkan. Nah, saya ingat, saya akan mengirimkan catatannya bagi yang tidak kita selesaikan. Contoh, jika kita sampai di bagian sini, masih yang pertama, yang dari slide 18 sampai 23 saja saya bagikan. Dari slide pertama, saya tidak akan bagikan. Nah, itulah pentingnya tadi saya sudah bilang, karena kita wajib menuliskannya. Kita wajib menuliskan catatannya kembali. Nah, ini peraturan bersama. Kalau misalnya ingin mengetahui jawabannya, dilihat dari pembelajaran kita sebelumnya, dari video kita sebelumnya. Oke, boleh ya. Nah, jadi yang nanti yang saya kirimkan yang tidak ada kita pelajarin saja. Untuk yang atas ini dilihat dari video pembelajarannya. Oke, nah tujuannya itu supaya kita lebih mengingat pembelajarannya. Saya terus berkata, kalau ingin ada yang tidak ada di sini, tolong dicatatkan. Oke. Nah, kita lanjut masuk ke nomor 2. Nah, oke, sebelumnya, sorry. Untuk tugasnya ini, sudah pada paham semua tidak? Ada yang mau ditanyain kah? Bagaimana? Waktu pengerjaan tugasnya itu tetap sama, 1 minggu. Waktu pengerjaan tugasnya ini 1 minggu, terdiri ada isian, ada pilihan berganda, dan ada esai. Seperti begini. Ini tadi waktu kemarin juga kita sudah bahas apa itu perbedaan Yuan dan apa itu perbedaan full booting. Nah, ini dijelaskan apa jawabannya nih. Oke. Berarti untuk tugasnya semuanya sudah pada paham ya. Kalau sama saya buat tugas ya gampang-gampang aja seharusnya. Ini berdasarkan catatan. Semuanya ada di dalam catatan. Oke. Nah, jika begitu, jika tidak ada yang mau ditanyain, kita lanjut materinya. Waktu kita tinggal 8 menit lagi ya. Waktu kita tinggal 8 menit lagi, kita lanjut materinya. Nanti ini saya akan share ke dalam Google Classroom ya. Nah, kita lanjut masuk ke bagian nomor 2. Nah, tadi yang pertama ini saya sudah membahasnya, mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Nah, ini CPU ini adalah seperti otak kita. Oke, yang kedua itu adalah mengatur memori. Pengaturan sistem operasi yang mengatur dan mengendalikan memori mencakup 3 hal berikut.
Yang pertama, menjaga ruang-ruang memori yang sedang digunakan. Yang kedua, memilih program yang akan diambil dari hard disk dan disimpan ke memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Nah, dari sini yang paling penting itu adalah kalau misalnya sistem operasi itu adalah mengatur memorinya. Jadi dialah yang mengatur memorinya. Di sini, dari yang hadir saat ini ada 33. Ada 33, pernah nggak sih mau dari komputer atau handphonenya tiba-tiba datanya itu hilang semua? Atau contohnya, saya pernah waktu sebelum handphone yang ini, WhatsApp-nya itu, chat-nya, gambar, video, apapun itu hilang semua. Bersih, seperti kita mendownload aplikasi yang baru. Ada yang pernah mengalami tidak? Pernah, Sir. Pernah? Sir. Atau contohnya juga nih, di Pernah. bagian galeri. Galeri itu juga sering banget hilang begitu. Hilang blank seperti begitu. Jadi memori penyimpanan itu sudah bersih. Nah, itu bisa disebabkan karena sistem operasinya sudah rusak. Atau penyimpanan kita sudah terlalu banyak yang penuh. Nah, itulah sudah saya pernah bilang, kalau misalnya penyimpanan handphone kita 64 GB, nah, paling tidak disisain 4 GB. Tujuannya adalah supaya tidak memberatkan keadaan handphone tersebut. Nah, sama seperti kita makan juga, saya sudah pernah bilang, kalau sama seperti kita makan, jika kita kekenyangan, banyak bergerak, apa yang terjadi? Kalau misalnya kita Mual. Oke, kita mual, kalau bisa dibilang kita sakit di bagian perut itu ya, kita sakit di bagian perut karena apa yang kita makan itu langsung naik. Nah, sama juga di bagian pengaturan, mengatur si memori ini. Mengatur memori ini, kalau misalnya kepenuhan, itu bisa menyebabkan sistem operasinya menjadi lambat. Dan mungkin ada beberapa yang otomatis bisa langsung menghapus file-file tertentu. Nah, supaya kita tidak mengalami seperti begitu, seperti yang sudah saya bilang, kalau misalnya penyimpanan 64 GB, ya paling tidak ada beberapa 4 GB yang disisihkan atau dikosongkan. Mau itu 32 GB juga sama. Nah, untuk nomor 2 ini, apakah ada yang mau ditanyain atau ada yang pengen bilang sesuatu gitu? Yo. Ini yang dari kelas 7B itu aja orangnya yang ngomong. Yang lain bagaimana nih? Diam-diam baik. Padahal kita belajar tentang teknologi. Jika ada contohnya atau apapun boleh kita bahas bareng-bareng. Atau ada yang berbagi kisah gitu. Nggak ada? Oke. Sebenarnya sir, kalau misalnya yang tentang kayak tiba-tiba filenya bersih itu sebenarnya belum pernah terjadi sih. Cuman itu biasanya terjadi kalau misalnya aku ngereset HP gitu. Nah, kalau misalnya untuk mereset HP itu juga adalah kerjanya si sistem operasi. Nah, mungkin belum pernah mengalami seperti begitu ya, tapi tidak usah dicoba jika misalnya penyimpanannya penuh, itu bisa saja langsung menghilangkan beberapa folder. Memang itu adalah tujuan dari si sistem operasinya. Saya mau bertanya seperti begini, yang bisa menjawab saya kasih tambah nilai. Kalau misalnya nih, oke, folder kita sudah kita hapus. Oke, setelah kita hapus, pindahnya kemana? Ke recycle bin ya, ke tempat sampah. Oke, setelah pindah ke tempat sampah, intinya seperti kita delete sebuah folder atau file, mau itu gambar, video, lagu, itu pindahnya kemana setelah kita delete? Ke sampahnya itu loh, Sir. Biasanya kan ada di handphone yang tempat penyimpanan sampahnya. Tapi kalau udah 30 hari gitu, dia hilang. Nah, itu hilangnya kemana setelah 30 hari? Ya, itu yang saya tanya. Ada yang tahu? Apakah memang benar-benar hilang atau bagaimana? Ya. Ini permainan logika juga Kayaknya kita. masih ada dan Sir, tapi nggak tahu ada di mana. Soalnya kan ada aplikasi yang kalau misalnya kita download itu nanti kayak foto-foto dulu kita yang sudah kita hapus itu bisa muncul lagi walaupun dia nggak ada di tempat sampahnya gitu, Sir. Berarti jika misalnya sudah kita hapus,
filenya tetap ada, tetapi entah di mana, begitu. Benar? Berarti kayak harus ada yang ahli gitu baru bisa kembalikan, Sir. Oke, nah sebalik lagi pertanyaannya. Jika misalnya kita menghapus sebuah film atau sebuah video di dalam handphone kita hapus, penyimpanan kita balik tidak? Contohnya tadi seperti begitu. Filmnya itu ada 1 GB. Kita hapus, apakah penyimpanan kita tetap segitu aja atau bertambah 1 GB? Bisa ulangi, Sir? Saya belum masuk ke akal, Sir. Oke, contohnya begini. Penyimpanan handphone kita 64 GB. Oke, penyimpanan handphone kita 64 GB. Yang tersisa itu tinggal 10 MB. Berarti yang sudah terpakai berapa mega? Oke, sorry. Penyimpanan handphone kita genapin aja 60 GB. Penyimpanan handphone kita 60 GB, sudah terpakai 50 GB. Sisa berapa? 10, Sir. Sisa 10 Sir. GB. 10, Kemudian Sir. ada satu video yang besarnya 1 GB di dalam yang sudah kita pakai 50 tersebut. Paham ya maksud saya? Gimana? Iya, Sir. Ya kan dari 50 GB yang sudah kita pakai, ada satu video yang besarnya itu 1 GB. Setelah kita hapus video tersebut, penyimpanan kita itu bertambah 1 GB kah? Atau tetap saja 10 GB? Kan tadi kan udah terpakai 50 GB kan, Sir. Terus kita hapus kalau satu. misalnya videonya Lagi dihapus 1 GB. 1, kan 1 GB berarti kita udah terpakai 49 GB lah, Sir. Nah, Berarti masih ada kosong 11 GB. berarti tambah 1 GB, benar ya? Nah, jika Iya, sudah Sir. bertambah 1 GB, video yang kita hapus itu kemana perginya? Jika kita tahu video 1 GB itu berarti sekitaran 30 menit atau 1 jam durasi video. Nah, video itu berpindah kemana? Ya, nah itu yang menjadi pertanyaan. Mana ada yang bisa jawab tidak? Apakah benar file itu beneran hilang atau bagaimana? Sebenarnya sih udah menghilang ya, Sir. Cuman nggak tahu kemana. Berarti tidak tahu kemana Masih ada perginya. di handphone harusnya sih, Sir. Kalau misalnya masih ada di handphone, berarti penyimpanan kita tidak bertambah. Benar? Kalau misalnya masih tetap berada di handphone, penyimpanan kita tidak akan bertambah. Iya, gimana? Yuk, yang jawab kok masih hanya 1, 2, 3, 4. Hanya 4 sampai 5 orang saja. Yang lain kemana nih? AFK ya? Yuk, kasih coba tanggapannya sama gimana untuk di bagian itu. Wah, waktu kita sudah habis nih. Waktu kita sudah habis, oke, itu dibagikan sebagai tugas saja nih. Dibagikan sebagai tugas hanya untuk kita supaya sama-sama tahu bagaimana untuk mengerti. Setelah folder itu hilang, setelah folder itu kita hapus, kemana dia perginya? Oke, dicatat aja. Nah, ini waktu kita sudah habis, sudah lewat 1 menit. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa di minggu depan. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye. Habis, Sir. Jangan lupa Bye, kerjain Sir. tugasnya ya. Yes, Sir.